Selamat pagi adik-adik remaja. Kembali kita bertemu di dalam ibadah remaja di hari Minggu ini. Tema renungan untuk ibadah hari ini adalah berjudul I like to move it. Dan dasar Alkitab dari tema ini diambil dari Amsal 6 ayat 6 sampai dengan 11. Dan kemudian Amsal 10 ayat 4 dan 5. Mari kita persiapkan Alkitab kita. Dan sebelum kita baca Alkitab kita, kita mohon pimpinan Tuhan untuk boleh memampukan kita mengerti dan tentunya mendengarkan firman yang akan disampaikan Tuhan sendiri. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Kau telah menyertai kami sepanjang minggu yang telah kami lalui dengan segala aktivitas kegiatan kami yang boleh kami lakukan, tentunya terlepas dari pimpinan, penyertaan, dan berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Pagi ini kami kembali bersekutu bersama, dan kami ingin mendengarkan firman yang Kau ingin taburkan pada kami. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh mempersiapkan diri kami, hati kami, agar kami boleh bukan hanya mendengar, tapi juga mendengarkan dan boleh mengerti apa yang Engkau ingin kami pahami, apa yang Kau ingin kami boleh renungkan dan tentunya laksanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kegiatan ini dalam pimpinan penyertaan tangan-Mu saja. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, kita akan baca bagian dari Alkitab kita, itu dari Amsal 6 ayat 6 sampai dengan 11. Kemudian dilanjutkan dengan Amsal 10 ayat 4 dan 5. Amsal 6 ayat 6 sampai dengan 11, demikian bunyinya. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu, seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Dilanjutkan dengan Amsal 10 ayat 4 dan 5. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Tema hari ini berbicara mengenai kegiatan atau olah tubuh yang dilakukan oleh manusia, khususnya remaja. Remaja ada dalam masa pertumbuhan, dan untuk itu membutuhkan banyak makanan dan juga gizi. Dan masa pertumbuhan tentunya juga memerlukan banyak latihan tubuh yang sering untuk dapat membentuk otot, kekuatan tubuh. Dan rajin berolahraga, maka tubuh dan jiwa pun menjadi lebih sehat. Sebelum kita mendengarkan renungan lebih lanjut, mari kita lihat satu video yang menceritakan mengenai semut. Mari kita bersama-sama lihat video ini.
Menarik ya videonya. Baiklah, saya akan mulai bertanya dengan satu pertanyaan. Seberapa sering adik-adik remaja melakukan olahraga? Kalau kita bertatap secara offline atau onsite, barangkali saya akan mendapatkan jawaban mungkin hanya 20% yang mengatakan saya sering berolahraga. Sisanya diam atau rasanya sangat jarang. Belum tentu seminggu sekali. Barangkali seminggu sekali karena diharuskan di sekolah. Dan kalau saya bertanya lebih lanjut, lebih banyak, seberapa banyak mereka melakukan olahraga? Barangkali mereka mengatakan, ya hanya pada saat sekolah saja. Di luar itu, enggak. Kembali, barangkali hanya 20% mengatakan, oh saya rutin berolahraga. Seminggu 3 kali, seminggu 2 kali. Saya tiap sore berenang dan segala macam. Barangkali hanya 20% menjawab itu. Dan kalau pertanyaan lebih lanjut, saya tanyakan khususnya pada mereka yang jarang berolahraga. Alasannya apa sih tidak melakukan olahraga? Barangkali jawabannya adalah malas lah, ngapain? Apalagi keluar sekarang hawanya panasnya, waduh tidak enak. Lebih enak di rumah, dingin, tidur-tiduran, lebih nyaman daripada mencari keringat dengan berolahraga. Nah, bagi Anda yang barangkali saat ini sudah mulai kuliah atau masuk di dalam saat-saat harus ke sekolah, kita lihat sebelum pandemi barangkali ya, dalam bersekolah harus berjalan kaki sebelum sampai di sekolah, ada banyak aktivitas dilakukan, tidak sekedar hanya sampai di sekolah, tapi sekolahnya juga tempatnya barangkali bukan suatu tempat yang nyaman, harus naik turun tangga untuk menuju ke kelasnya. Maka barangkali mereka-mereka yang jarang berolahraga mengatakan, kok gampang capek ya saya naik tangga. Rasanya sekolah berat sekali, capek, panas, malas sekali untuk berjalan. Ya, itu barangkali adalah akibat langsung dari yang dirasakan oleh anak-anak remaja yang jarang berolahraga. Bagi anak-anak yang secara rutin melakukan olahraga, bukan satu hal yang berat, bukan satu hal yang memberatkan untuk naik turun tangga, harus berjalan kaki dari turun kendaraan sebelum sampai di sekolah. Bukan sesuatu yang berat, bahkan mungkin sesuatu yang menyenangkan. Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab, bagaimana Alkitab melihat mengenai menjaga kebugaran tubuh dan olahraga? 1 Korintus 3 ayat 16 menyatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah dan Roh Kudus diam di dalam diri kita. Kalau kita bicara bait Allah, itu adalah tempat di mana kita selalu merawatnya, menjaga rumah Allah, bait Allah menjadi selalu bersih, selalu baik. Nah, demikian juga dengan tubuh kita. Dan baik Allah secara spiritual pun artinya kita harus menjaga tubuh kita, kita harus menjaga kebugaran tubuh kita sehingga kita tetap dalam kondisi sehat, kita tetap dalam kondisi bugar, sehingga pada saat diperlukan kita tetap bisa melakukannya dengan baik. Bagi mereka yang saat ini sudah memasuki usia-usia lanjut, akan banyak orang merasakan yang dulunya jalan berolahraga bahwa rasanya gampang sakit, gampang capek, dan mungkin saja lututnya sudah sakit, susah untuk berjalan, dan segala macam. Mereka mungkin menyesali kenapa dahulu tidak berolahraga dengan baik. Dan barangkali juga istilah yang sekarang sering dipakai remaja, mager, malas gerak. Jadi malas olahraga apa? Ya malas gerak lah. Kalau bisa santai saja. Tapi ingatlah bahwa pada saatnya nanti, kalau tubuh kita tidak bugar, maka pada saat kita masuk ke dewasaan, kita akan mendapatkan masalah
dalam hal itu. Nah, ayat Alkitab kita yang tadi kita baca berbicara mengenai mereka yang malas dan mereka yang rajin di dalam melakukan aktivitas. Ayat 6 mengatakan, hai pemalas, belajarlah pada semut. Kenapa belajar pada semut? Karena di ayat 7 dikatakan semut itu dapat mengatur dirinya sendiri tanpa disuruh, tanpa harus menunggu saat olahraga dari guru sekolah mengatakan harus ini, harus itu. Semut dalam kehidupannya pada saat musim panas dia akan keluar mencari makanan. Praktis dia akan bergerak 24 jam untuk mencari makanan dan mengumpulkannya ya, untuk nanti dipergunakan pada saat musim dingin. Perumpamaan ini ditulis oleh Amsal Salomo, dalam Amsal Salomo oleh Soleman ya, atau oleh Raja Salomo. Karena pada saat itu di area Palestina ada tempat yang mengenai 4 musim. Jadi semut juga punya waktu terbatas di dalam mencari makan. Dia hanya bisa mencari makan pada saat musim panas. Khususnya semut-semut yang memang di dalam kehidupannya mereka hidup dari memakan sayuran atau tumbuh-tumbuhan. Ya, karena ada jenis semut lain yang hidupnya memakan makhluk hidup atau makhluk hidup yang sudah mati. Ya. Tapi lebih banyak semut yang mencari makan dari sayuran atau tumbuh-tumbuhan. Nah, tentunya tumbuh-tumbuhan akan mempunyai siklus hidup yang berbeda di daerah dengan 4 musim. Pada saat musim panas tumbuh, pada musim dingin tumbuh-tumbuhannya akan tertutup oleh salju sehingga semut juga tidak bisa mencari makan. Pada saat itulah makanan yang dengan rajin dikumpulkan semut pada saat musim panas menjadi bahan makanan pada saat musim dingin. Nah, itu yang dikatakan di ayat 7. Dan ayat 8 mengatakan juga semut menyediakan makanan pada waktu musim panas dan mengumpulkan makanan pada musim panen. Ya, itu dikatakan ayat 8. Semut tidak berpangku tangan menunggu perintah atau baru bertindak jika disuruh. Mereka menyadari ada suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu mengumpulkan makanan itu, sebab mereka harus bekerja sama memenuhi kebutuhan tersebut untuk nanti selanjutnya hidup di dalam kesulitan mencari makan, mereka tetap tidak kelaparan. Nah, disinilah penulis Amsal menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok antara orang yang rajin dan malas. Amsal mengatakan orang pemalas sebagai orang yang senang tidur, mengantuk, berbaring, melipat tangan di ayat 10. Orang semacam ini membiarkan dirinya dikuasai oleh rasa malas, mager, malas gerak. Sehingga pada saat kesempatan ada, dia tidak melakukan apa-apa. Prinsip hidupnya nanti aja deh, sebentar lagi deh. Dan pada saat nantinya, bagaimana kegiatan itu berguna pada kehidupannya ke depan, sudah terlambat. Waktunya sudah lewat. Di Amsal digambarkan sebagai kemiskinan. Ya, karena tentunya bagi orang pada saat anak-anak remaja nanti masuk ke dalam kedewasaan, maka kita bicara dengan bagaimana seseorang harus hidup, harus bekerja untuk memenuhi kehidupannya. Nah, ada satu survei yang dilakukan, oleh WHO yang menyatakan atau melakukan survei pada kurang lebih 1,6 juta remaja berumur 11 sampai 17 tahun dalam kisaran waktu kurang lebih sekitar 6 tahun. Dan survei itu mencoba melihat seberapa banyak remaja-remaja di kisaran umur itu dalam kehidupan mereka selama 6 tahun, ya, umur 11 sampai 17, mereka melakukan olahraganya, kegiatan olahraganya, olahraga hariannya. Apakah mereka melakukan kegiatan itu secara rutin? Katakan tiap hari mungkin selama setengah jam, 1 jam, ya.
Dan hasil yang ada ternyata setelah dikumpulkan menunjukkan bahwa 81% remaja yang berusia di antara 11 sampai 17 tahun tidak melakukan aktivitas fisik dengan intensitas ringan sekalipun. Dalam satu hari setidaknya setengah jam, 1 jam, ternyata 81% ditemukan tidak melakukan intensitas fisik itu. Biarpun yang ringan sekalipun. Kalau kita bicara ringan, itu adalah barangkali berjalan, mengendarai sepeda, jogging, olahraga-olahraga yang ringan. 80%, 81%. Ya, atau katakan 4 dari setiap 5 remaja tidak memetik manfaat dari olahraga, dari kebugaran tubuh yang didapatkan dengan melakukan aktivitas fisik sehari-hari. Berbahagialah adik-adik remaja yang kebetulan rumahnya tingkat 2, apalagi kalau adik-adik remaja kamarnya di atas, sehingga tiap hari paling tidak ada aktivitas olahraga ringan yang perlu dilakukan, naik turun tangga. Nah, dan ternyata laporan atau hasil survei ini merupakan satu tren yang terjadi khususnya setelah revolusi teknologi itu hidup di dalam dunia ini. Survei ini kemudian dilakukan setelah tahun 2011. Dan memang kalau kita lihat pada saat itu adalah saat dimana mulai banyaknya penggunaan gawai, gadget, peralatan elektronik untuk kehidupan kita. iPhone ditemukan tahun 2007, mulai populer. 2008 Android ada. Dan sejak saat itu mulai banyak aplikasi-aplikasi di dalam gadget, smartphone yang secara tidak langsung menggantikan kegiatan aktivitas yang biasanya dilakukan dengan olah tubuh. Misalkan saja sekarang yang terkenal, kalau kita lihat saat ini, bukan lagi olahragawan yang biasa, tetapi olahragawan e-sport. Ya. Dia dikenal sebagai jagoan sport, tapi e. Jadi dia pandai memainkan, atau dia barangkali juara, mendapatkan uang juga dari sisi itu untuk melakukan pertandingan sport secara elektronik. Dan biasanya itu berkaitan dengan lebih banyak peperangan, ya, Mobile Legend, ya, bang-bang. Dan itu adalah yang terjadi. Dan mungkin memang banyak orang juga, banyak mereka yang masuk dalam e-sport ini yang mendapatkan kehidupannya dalam e-sport. Tapi yang pasti kebugaran tubuhnya tidak akan baik, karena mereka bermain di sini akan lebih banyak melakukannya dalam kondisi duduk, bukan bergerak. Barangkali bergerak jempolnya, ya, karena dia olahraga jempol. Ya. Nah, survei tadi juga menunjukkan ada keterkaitan ke sana. Ada satu peneliti yang melihat lebih jauh dari survei ini dan mengatakan memang ada satu kaitan ke sana. Di revolusi teknologi ternyata menjadikan remaja sedikit melakukan gerakan. Dan ini pun kalau dibagi per negara, karena survei ini dilakukan di 140 negara. Dan menariknya, ternyata persentase makin tinggi dari mereka yang jalan bergerak ini di negara-negara yang maju. Sebagai contoh, di Korea Selatan persentasenya itu mencapai 94 atau 96%. Tapi di Bangladesh, negara yang secara teknologi barangkali masih jauh ketinggalan dibandingkan Korea Selatan, hanya 64%. Kebetulan tidak ada data yang menunjukkan tentang Indonesia. Tapi mau dikatakan di sini adalah makin maju kita, makin banyak pengaruh teknologi kepada kehidupan kita, maka ternyata makin sedikit kita melakukan gerakan olah tubuh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Atau dengan kata lain, kalau kita ingin melakukan olahraga, maka harus
dari diri sendiri, memaksakan diri untuk melakukan olahraga itu, bukan karena kehidupan. Ya, beda. Waktu saya masih kuliah, mulai dari SMA, yang saya lakukan, saya pergi ke SMA atau kuliah, naik sepeda. Dan olahraga naik sepeda saya lakukan bukan karena saya menyediakan waktu, tapi karena memang dalam kehidupannya saya memerlukan itu. Bagi anak-anak yang kuliah, barangkali berbahagia yang berkuliah harus naik kendaraan umum, karena paling tidak ada olah tubuh yang harus dilakukan. Mengejar kendaraan umum, naik, barangkali harus berdiri sepanjang itu, keluar dari halte, harus jalan lagi sebelum sampai sekolah. Yang memang tentunya pada masa pandemi ini hal-hal itu tidak bisa dilakukan. Dan pandemi ini pun juga menimbulkan bahwa anak-anak remaja makin banyak menggunakan gadgetnya karena sekolah online dan segala macam. Jadi kekhawatiran beberapa katakan ilmuwan mengatakan setelah pandemi lewat ini pun akan makan banyak orang yang malas untuk berolahraga dan mereka lebih banyak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan gadgetnya. Dan ini rupanya sesuatu yang memang perlu menjadi perhatian adik-adik remaja sekalian, karena buntut atau akibat dari kegiatan olahraga berkurang itu adalah obesitas salah satunya. Survei WHO tadi itu menunjukkan bahwa ada penyakit-penyakit baru yang timbul yang barangkali zaman dulu tidak ada. Ya, setelah 2000 banyak sekali orang yang makin banyak remaja yang mengalami kegemukan, obesitas, dan akhirnya tentunya menjadi tidak sehat, menjadi tidak baik bagi remaja itu sendiri. Pada saat dia harus masuk ke dunia pekerjaan, ada kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi. Ada satu jargon mens sana in corpore sano. Ya, pasti adik-adik mengenal itu. Dalam tubuh yang sehat, maka akan ada jiwa yang kuat atau sehat juga. Artinya adalah kalau kita tubuhnya berolah tubuh dengan baik, berolahraga dengan baik, tubuh kita sehat, jiwa kita ikut sehat. Ya, karena tentunya orang sakit nggak enak ya, orang yang ada kalau merasakan sakit bukan sesuatu yang enak. Dan kalau tubuh itu menjadi sehat, maka tentunya melakukan apapun menjadi enak, bisa dinikmati. Dan dalam kenikmatan olah tubuh itu juga tentunya jiwa kita juga ikut bergembira. Kalau badan sakit, jiwa kita juga ikut sakit. Nah, itu adalah yang ini dikatakan oleh Amsal Salomo di dalam perumpamaan dalam hikmah yang dikatakan, marilah kita menjadi rajin seperti semut dan jangan malas, karena kehidupan kita ke depan, dan Tuhan mau kehidupan kita ke depan menjadi baik dengan kita rajin melakukan aktivitas kita, dan bagi remaja khususnya adalah rajin untuk berolahraga. Bagian akhir dari renungan ini saya akan putarkan sebuah video ya, yang merupakan satu penjelasan dari seorang dokter mengenai olahraga yang baik. Karena tentunya olahraga juga bukan sesuatu yang sekedar hanya dilakukan. Olahraga berlebihan itu bukan sesuatu yang baik. Tentunya buat olahragawan atau atlet, dia perlu melakukan latihan-latihan. Tetapi itu pun biasanya dengan bimbingan seorang pelatih atau dokter yang memberikan masukan makanan gizi yang cukup sehingga olahraganya menjadikan apa yang diperlukan menjadi lebih baik di dalam kehidupan dia sebagai atlet. Tapi bagi kita yang biasa-biasa saja, olahraga yang berlebihan itu menjadi jelek. Karena, nanti bisa dilihat dalam penjelasan dokter ini, salah satu yang saya boleh kutip, kalau kita melakukan intensitas olahraga yang terlalu tinggi, maka sebenarnya tubuh kita menjadi rentan untuk terkena infeksi. Keimunan kita berkurang. Nanti bisa dijelaskan bahwa bagaimana olahraga dalam intensitas yang baik. Kalau kita masih bisa berlari sambil berbicara misalkan,
itu artinya masih oke. Itu baik untuk meningkatkan keimunan diri kita. Tetapi kalau kita berolahraga sudah tidak bisa ngomong karena terlalu intensitas terlalu tinggi, itu tidak baik karena artinya sudah berlebih porsinya. Nah, di dalam masa pandemi seperti ini, barangkali kita tidak lagi bisa melakukan aktivitas olahraga seperti biasa. Saran yang barangkali kita bisa atau saya bisa berikan khususnya pada seksi olahraga di Komisi Remaja, mungkin tidak bisa melakukan aktivitas olahraga seperti yang biasa dilakukan sebelum pandemi. Ada berenang, ada basket dan segala macam. Tapi barangkali Komisi Remaja di seksi olahraga bisa memikirkan bagaimana challenge sesama remaja melalui online, melalui WA group dan segala macam untuk boleh melakukan secara rutin kegiatan olahraga di rumah yang memang bisa dilakukan. Rumahnya kebetulan 2 tingkat, naik turun tangga misalkan dalam sehari berapa kali. Atau melakukan olahraga yang ringan, set up, push up, dan segala macam. Kalau kebetulan rumahnya halamannya cukup luas, barangkali bisa melakukan untuk berlari sekeliling rumah sendiri, ya. Dan itu jadi satu challenge, dan patsulah sesama teman untuk boleh melakukan itu. Barangkali tiap sore, sudah olahraga belum? Aku hari ini sudah naik turun tangga 10 kali loh, misalkan ya. Saya sudah set up berapa kali loh, saya sudah push up berapa kali loh, kalian sudah belum? Dan segala macam. Tentunya itu jauh lebih baik dibandingkan bermalas-malasan tidak melakukan apa-apa. Itu mungkin satu ide yang bagus yang bisa dilakukan oleh Komisi Remaja, khususnya di seksi olahraga. Buat program, dan kalau perlu barangkali buat satu challenge yang bisa mengikuti challenge-nya mendapatkan apakah penghargaan atau apapun. Nah, dari sisi yang lain juga, pandemi saat ini yang barangkali masih akan berlangsung beberapa waktu, gimana memaksa adik-adik sekalian untuk boleh melakukan segala aktivitasnya melalui gadget yang ada di punya, peralatan elektronik baik handphone maupun komputer. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar penggunaan gadget dan elektronik ini nantinya pada saat pandemi sudah lewat menjadikan kita kebablasan, kalau saya boleh katakan, dan menggunakannya untuk menggantikan kegiatan tubuh kita. Tentunya tidak bisa dihindari bahwa kita hidup dengan gadget ini. Bahkan nantinya dalam saat kita sudah bekerja pun gadget diperlukan dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana gadget tidak menguasai diri kita, diri anak-anak sekalian, sehingga kehidupan menjadi melenceng. Tidak lagi bagaimana kalian bisa menjaga kebugaran, mendevelop kehidupan kalian, menjadi seseorang yang bugar, agar di dalam kehidupan pada saat adik-adik nanti sudah masuk dalam dunia kerja, adik-adik bisa melakukannya dengan sesuai dengan apa yang adik-adik ingin lakukan, dengan kondisi tubuh yang baik. Demikian renungan yang Tuhan ingin berikan pada kita, bagaimana kita boleh renungkan apa yang dikatakan di Amsal ini dalam kehidupan kita, agar dalam kehidupan sehari-hari adik-adik boleh tetap menjaga kebugaran tubuhnya. Mari kita saksikan video kedua dari seorang dokter yang akan menjelaskan mengenai apa aktivitas olahraga yang baik dilakukan di masa pandemi. Mari kita saksikan. Halo semua, balik lagi dengan saya Dr. Yulianti Cahyadi. Kali ini kita mau bahas tentang olahraga yang dianjurkan pada pandemi COVID-19 ini. Nah, kita kan sekarang lagi social distancing, work from home, yang membuat seseorang lebih cenderung memiliki gaya hidup kurang gerak atau sedentary life. Tapi kita tetap harus mempunyai gaya hidup yang aktif. Kenapa? Karena
Studi menunjukkan kalau kita kurang gerak atau sedentary life, kita bisa menurunkan sistem imun tubuh kita, sehingga meningkatnya resiko terkenanya infeksi. Prinsip umum olahraga ada 4. Yang pertama, frekuensi. Yang kedua, intensitas. Yang ketiga, waktu. Dan yang keempat, jenis atau tipe olahraga. Pertama, kita mau bahas tentang frekuensi. Frekuensi ini maksudnya seberapa sering kita olahraga dalam waktu per minggu. Nah, sebaiknya kita olahraga itu 2-3 kali per minggu. Yang kedua, intensitas. Intensitas itu ada 2, intensitas sedang dan tinggi. Yang dianjurkan itu adalah intensitas sedang. Yang dimaksud dengan intensitas sedang adalah saat kita melakukan latihan fisik atau olahraga, kita masih bisa berbicara walaupun terengah-engah. Sedangkan intensitas tinggi yang dimaksud adalah saat kita melakukan latihan fisik atau olahraga, kita kesulitan berbicara. Hindari latihan fisik dengan intensitas tinggi. Di samping ini ada kurva J yang menunjukkan intensitas sedang lebih bagus dibanding intensitas tinggi. Karena intensitas tinggi akan menurunkan imunitas tubuh sehingga meningkatkan resiko infeksi. Mengapa intensitas tinggi dapat menurunkan sistem imun? Setelah kita melakukan latihan fisik atau olahraga dengan intensitas tinggi, akan terdapat periode open window sekitar 3-84 jam. Yang dimaksudkan dengan open window artinya periode di mana kondisi kita saat itu sedang imunitasnya sangat rendah, sehingga sangat rentan terkena penyakit. Yang ketiga, waktu. Durasi saat kita melakukan olahraga atau latihan fisik. Yang dianjurkan adalah 30-45 menit. Yang keempat, jenis atau tipe olahraga. Jenis olahraga atau latihan fisik yang dianjurkan ada 3. Yang pertama, latihan aerobik. Latihan aerobik ini tidak perlu harus keluar rumah, bisa di dalam rumah juga. Contohnya seperti naik turun tangga selama 10-15 menit. Kemudian bisa juga jalan cepat di sekeliling rumah, atau lompat tali, atau bisa juga senam aerobik dengan menonton di YouTube. Yang perlu diingat prinsipnya adalah jaga jarak, hindari keramaian, hindari sentuhan, serta kondisi tubuh harus dalam keadaan fit. Yang kedua, latihan kekuatan otot. Latihan kekuatan otot ini bisa seperti squat, jongkok berdiri, atau push up, atau sit up. Lakukan hal yang mudah. Hindari latihan dengan menggunakan beban yang sangat berat. Dan hindari juga latihan crossfit. Latihan crossfit yang dimaksudkan adalah latihan penguatan tubuh yang sebagian besar terdiri dari latihan aerobik, latihan penguatan otot dengan beban tubuh dengan intensitas tinggi. Kemudian peregangan. Kalau kita social distancing pasti sering banget kita duduk. Nah, peregangan ini dilakukan setiap kita duduk 2 jam sekali. Peregangannya bisa dalam bentuk statis, tetap di tempat, dengan kita meregangkan otot-otot dan menahannya selama 10-15 detik. Dan selalu diingatkan untuk minum, harus cukup asupan cairan. Selalu pantau berat badan dan warna dari kencing atau urin. Kenapa kita harus pantau berat badan? Karena bisa jadi yang terbuang banyak adalah cairan. Dan kita harus pantau warna urin atau air kencing. Warna urin atau air kencing yang normal adalah kuning pucat sampai kuning terang. Bila warnanya berubah menjadi kuning pekat atau kuning orange, berarti kita mengalami dehidrasi. Sekian video saya hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Bye!
Karena adik-adik, informasinya banyak yang menarik. Kalau perlu, adik-adik bisa mengulangnya, mencernanya, dan melakukan dalam kehidupan adik-adik saat ini. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau berbicara pada kami, khususnya remaja-remaja GKI Bintaro. Itu bagaimana dalam kehidupan kita, yaitu dalam masa pandemi, di dalam masa di mana kita tidak bisa bergerak dengan bebas di luar, kita tetap boleh menjaga kebugaran tubuh kita, tetap menjaga agar tubuh kita tetap dalam kondisi sehat dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang memang perlu kita lakukan. Ajar kami untuk tidak malas melakukannya, biarpun kegiatan sekolah atau PSBB ini menjadikan kita tidak dipaksa untuk melakukan aktivitas berjalan, olahraga di sekolah dan segala macam. Tapi bagaimana kita tetap boleh mendisiplinkan diri kita sendiri untuk tetap rajin beraktivitas. Baik itu aktivitas yang ringan atau aktivitas apapun, untuk tetap menjaga kesehatan diri kita. Seperti yang kau katakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Bagaimana kita boleh menjaganya agar Roh Kudus boleh diam di dalamnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh merenungkannya dan melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Doa ini kepanjatkan di nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.